Launching 135 koperasi merah putih di Lampung Barat dilakukan di Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Kehadiran koperasi merah putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro berbasis kemasyarakatan lainnya. Bupati Parosil Mapsus mengatakan bahwa koperasi ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya pengelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen koperasi merah putih harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Dengan sistem koperasi yang adil dan berbasis gotong royong, masyarakat diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Bupati Parosil Mapsus mengharapkan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan aktif dan semangat kolaborasi. Sementara PJ Pratin Trimulyo, Bu Hori SP, sangat optimis dengan kehadiran koperasi merah putih ini karena dia sudah didukung oleh anggotanya sebanyak 400 anggota, dan akan bergerak di bidang beras dan gas LPG. Koperasi merah putih dibentuk untuk membantu perekonomian Pekon, desa, dengan tujuan mendukung ekonomi masyarakat. Bu Hori berharap koperasi ini dapat menjadi motor penggerak utama ekonomi lokal. Dengan gotong royong, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan koperasi dapat tumbuh kuat dan membangun ekonomi Pekon yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dari Pekon Trimulyo, Lampung Barat, Tim Buser Bayangkara TV Lampung, mengabarkan. Dan peninjauan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan koperasi percontohan di Kabupaten Lampung Barat. Harapannya nanti tentunya pengurus koperasi yang hadir pada hari ini nantinya bisa melakukan pengurusan perizinan maupun bekerja sama dengan perbankan yang hari ini hadir. Dan selain itu juga harapannya pengurus koperasi dapat memperoleh pembelajaran tentang pengembangan usaha yang nantinya akan dikembangkan di desanya masing-masing. Bupati bersama seluruh jajaran meninjau langsung pelayanan yang akan diberikan oleh Koperasi Desa Merah Putih, khususnya Pekon Trimulyo, termasuk juga pekon-pekon yang lain. Ternyata mereka memberikan pelayanan dalam bentuk 9 bahan pokok. Ada yang namanya beras, ada yang namanya telur, ada yang namanya minyak, dan yang lain-lain. Termasuk juga masih dalam proses yaitu negosiasi MOU antara KDMP dengan pihak LPG, ya. Insya Allah nanti agennya nanti langsung akan mendistribusikan gas LPG ke masing-masing koperasi, termasuk minyak, ya, termasuk juga pupuk dan lain-lainnya. Pokoknya kita optimis yang namanya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi lokomotif terdepan dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Dari kejaksaan boleh juga loh. Aman-aman. Terus kalau dia diuji kemarin, dia masuk ke jalur angket. Bulan juga ada. Nih, bukti keseriusan daripada Pekon Trimulyo untuk mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih. Ini mereka seluruh anggota sudah punya kartu anggota Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Pekon Trimulyo. Di sini nanti kartu belanja, dia tercatat pelayanannya. Nah, ini. Jadi kalau kita belanja di sini, kita catat juga. Namanya jenis barang, beras, jumlah, bulan berapa. Jadi ketahuan di akhir tahun kan SHU-nya. Berapa SHU-nya itu ketahuan. Ini beras. Beras kurangnya. Nah, ini. Ini beras, kok.
Oke, Bapak, tanggapannya khusus untuk di Pekon Trimulyo, Pak. Pokoknya hari ini saya meresmikan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 135. Dari sekian banyak itu, yang membangun optimismenya Pak Bupati adalah Koperasi Desa Merah Putih Pekon Trimulyo. Mengapa? Karena pelayanannya, kebutuhan daripada masyarakat yang ada di Koperasi Desa Merah Putih sudah nampak di mata Pak Bupati. Ini jumlah beras, termasuk juga gas LPG, termasuk juga minyak goreng, dan yang lain-lainnya. Tinggal sekarang ini yang mempunyai tanggung jawab adalah pengurusnya, termasuk Pratin selaku pengawasnya. Jadi saya optimis Koperasi Desa Merah Putih Pekon Trimulyo ini akan menjadi salah satu lokomotif pertama, ya, termasuk menjadi pilot project pertamanya Kabupaten Lampung Barat. Nah, jadi pionirnya pertama lah. Jadi harapan saya dengan Pak Bohori, terutama Mas Catur sebagai ketuanya, tolong kepercayaan dan harapan Pak Bupati ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh masyarakat, Pak Bupati mengimbau manfaatkan kehadiran KDM Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan keputusan hari. Agak jauh-jauh berarti kan? Rombongan disuguhi oleh Mengucap Kopi Liberika, produk Lampung Barat asli yang biasa dikenal dengan Robinson. Ini fragmentasi apa enggak? Enggak, coba tetes. Tetes dulu. Warna ini nih. Merah putih. Minum kopi Robinson. Liberika. Coba kita Robinson. Mantap. Lupa utang kita, Pak. Lupa utang. Cuman Pak Ketua DPR kata ucap aja. Saya sudah bisa bahasakan apa yang akan diucapkan, tapi dia belum bisa mikir. Aja sama. Tidak mau prospek yang bagus, kan? Tapi ya, kalau prospek ya. Tapi kalau hasil nanti ternyata hasil kajian pelajaran daripada Mbak, sesuai dengan kebutuhan lapangan lah. Intinya, terima kasih. Ya, Kesini Pak, sini Pak, sini. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngomong-ngomong di sini bisa. Seperti apa tanggapan kita, Pak? Oh ya, kalau saya yang pertama alhamdulillah tentunya yang pertama operasi kita ini sudah di launching, artinya kita ibarat sebuah perjalanan start kita ini sudah dimulai, ya. Start kita sudah dimulai, artinya kita tinggal memacu perjalanan kita ini. Kalau masalah optimisme, saya yakin optimis. Karena apa? Modal koperasi ini yang pertama anggota saya ini antusias. Dan untuk gerakan pertama ini saja sudah ada 370 anggota, dan hingga hari ini banyak sekali anggota-anggota yang ingin menjadi anggota baru. Optimis, apalagi nanti pengurus koperasi ini sudah bisa memberikan kepercayaan kepada anggota, terutama hasil usahanya bisa memberikan dividen atau keuntungan, sehingga anggota ini akan mengerti bahwa memang koperasi ini adalah usaha bersama untuk mereka, dikelola mereka, dan akhirnya sudah berhasil di Untuk di Koperasi Merah Putih kita. Usaha kita ini yang pertama sekali kita rintis ini adalah beras. Beras ini adalah beras untuk pemenuhan kebutuhan anggota saja dulu. Jadi kita pengurus sudah rapat dengan anggota, ada komitmen bahwa kita beli berasnya di koperasi. Kalau sembako yang lain silakan belanja di warung tetangga, warung saudara, warung kerabat. Tapi untuk khusus beras, anggota diharapkan belanja di koperasi. Kemudian nanti akan tercatat, karena setiap anggota koperasi ini kita kasih kartu belanja. Nah, kartu belanja ini nanti akan tercatat berapa banyak dia belanja, sehingga akan mempengaruhi SHU-nya di akhir tahun. Siapa yang memberikan jasa banyak kepada koperasi, pasti dia akan mendapatkan keuntungan dari SHU itu lebih banyak daripada yang belanjanya. Kemudian usaha yang kedua yang sudah kita rintis adalah pangkalan LPG. Kita sudah ada MOU dengan
distributor atau perusahaan namanya Rahmat Mulia Abadi. Alhamdulillah PKDMP Trimulyo sudah menjadi mitra usaha, dan setiap bulan kita akan memberikan kuota sebanyak 560-an sabu. Untuk saat ini kan memang tabung gas LPG 3 kg sangat sulit dan langka ya Pak. Apakah kita juga bisa menyediakan itu untuk masyarakat kita Pak? Nah, kuota yang kita terima untuk tabung LPG 3 kilo itu kan barang subsidi, itu kita upayakan untuk pemenuhan anggota terjual. Karena anggota kita ini banyak, sebenarnya dengan kuota segitu untuk 1 bulan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota, tetapi saya yakin nanti ke depannya kalau memang kuota ini ada, insya Allah akan kita upayakan tambah. Harapannya mungkin Ya, saya berharap ke depan koperasi ini benar-benar menjadi sosok gurunya ekonomi masyarakat kami, karena prinsip koperasi ini adalah dikelola secara kekeluargaan. Jadi kalau ada apapun permasalahan koperasi ini kita harus segera komunikasikan. Kita sering rapat, sering kumpul, sering berdiskusi apa yang menjadi peluang ke depan, apa yang menjadi permasalahan ke depan. Jangan sampai kalau ada permasalahan di ADART akhirnya menjadi masalah bagi pengurus dan anggota koperasi. Kita secepatnya komunikasikan antara pengurus dan anggota, karena pengurus ini hanya menjalankan hasil rapat anggota. Keputusan tertinggi itu adalah di rapat anggota, makanya kita kembalikan ke anggota. terima kasih Pak Boris.